Alhamdulillah baik Bu. Apakah Ibu panggil saya Bu? Iya, itu benar nih masalahnya dengan kamu. Ibu perhatiin belakangan ini kamu ada perubahan ya, banyak berubah. Tidak Bu, biasa saja. Selain itu juga ibu lihat nih, selain ibu loh ya yang perhatiin, ada beberapa guru mata pelajaran yang menyampaikan Revan itu di kelas suka tidur ya, dengan alasan sudah capek nih banyak begadang. Kemudian teman-teman juga banyak menyampaikan kalau Revan sudah banyak sibuk di gadget, kamu sering main game ya. Orang tua kamu juga pernah tuh menghubungin ibu kalau nilai prestasi kamu rendah di rumah, juga kamu jarang nih berkumpul dengan ayah ibu kamu sibuk di main game. Iya Bu, saya mengakui saya sering menggunakan ponsel saya Bu selama di rumah dan saat pelajaran Bu. Selain main game ya, selain aktivitas kamu di game, di media sosial, kamu punya tidak hobi yang lain? Iya Bu, sebenarnya aku juga suka bermain basket, menggambar, tapi sering kesulitan menemukan waktu untuk kegiatan itu Bu karena aku sekarang lebih sibuk dengan gadget. Perasaan kamu tentang pencapaian kamu di sekolah ini bagaimana? Apakah ada hal-hal tertentu yang ingin kamu capai di luar ini dunia digital itu? Rasanya agak mengecewakan karena nilai saya agak menurun Bu. Saya ingin kembali menjadi juara kelas Bu, seperti sebelumnya. Tapi saya merasa sulit untuk fokus di pelajaran sekarang. Oke, ibu maklum nih, kamu mengalami hal seperti itu. Memang main game itu sangat menyenangkan. Ibu suka main game ya, main ponsel juga suka. Ibu ingin tahu alasan kamu membuat kamu begitu tertarik main game itu apa? Terkadang, guru, saya merasa bosan selama pelajaran. Gadget dan media sosial memberikan aku hiburan dan interaksi sosial yang membuat saya merasa lebih nyaman Bu. Ibu lihat dalam menghabiskan waktu di gadget, apa yang membuat kamu nyaman, begitu kamu begitu puas dengan hal-hal yang kayak gitu? Saya merasa nyaman Bu karena media sosial membuat saya merasa terhubung dengan teman-teman dan saya bisa mendapatkan hiburan dari game Bu. Saya juga merasa kepuasan saat mendapatkan banyak likes ataupun kemenangan di dalam game. Sepertinya kamu sangat terlibat dalam game online ya, di media sosial. Ibu ingin tahu lebih lanjut apa yang kamu cari atau kamu rasakan dari aktivitas game tersebut. Saya mencari hiburan Bu dan cara untuk menghindari kebosanan. Game dan media sosial memberikan saya sesuatu yang menyenangkan Bu dan membuat saya merasa memiliki pencapaian. Begitu. Ibu mengerti ya, ini Revan, kalau media sosial dan game bisa membuat kamu sangat menyenangkan. Segala sesuatunya di game itu lebih menyenangkan ya. Ya Bu. Nah, namun Revan ya, selain di sisi game, di sisi media sosial, kamu juga perlu memperhatikan waktu kamu belajar ya. Selain itu juga hubungan kamu dengan orang tua kamu juga diperhatikan. Mereka kan butuh juga perhatian kamu ya. Mestinya kamu bisa menjalin hubungan yang baik juga dengan ayah dan ibu kamu. Saya menyadari bahwa mungkin saya terlalu fokus pada gadget Bu, sehingga waktu belajar dan berinteraksi dengan teman-teman jadi terabaikan Bu. Menurut saya tidak begitu memperhatikan ini sampai nilai saya menurun Bu, karena saya terlalu fokus ke gadget karena saya mencari hiburan Bu. Manfaatnya untuk apa tuh penggunaan gadget atau medsos itu? Manfaat utamanya adalah saya ingin bisa bersenang-senang dan menghindari stres dari sekolah. Dampaknya apa dari kebiasaan kamu itu? Apalagi untuk jangka panjang. Saya tidak begitu memikirkan dampaknya saat ini, tapi saya tahu mungkin nanti saya harus lebih fokus pada sekolah. Saya harap mungkin nanti saya harus lebih fokus lagi. Media sosial bisa membantu saya dalam bekerja di masa depan dengan membangun jaringan, tapi saya belum tahu caranya, Bu. Keyakinan tentang waktu bagaimana yang dengan dunia digital? Apa keyakinan kamu? Apakah kedepannya kamu bisa mengubah semua itu? Hal terpenting bagi saya adalah prestasi di sekolah dan hubungan dengan teman Bu. Saya perlu mencari cara agar saya bisa tetap aktivitas digital yang bisa dan saya sukai Bu. Oke, apa yang kamu anggap paling penting nih dalam hidup kamu? Bagaimana kamu bisa mengintegrasikannya dengan hal-hal yang menjadi kebiasaan kamu itu? Semoga untuk kedepannya
aku bisa berubah juga sih Bu, aku agar bisa menaikkan nilaiku. Oke ya, amin. Ibu doakan semoganya ada perubahan. Yang penting kamu mau ya berubah untuk kedepannya. Amin Bu, Bisa insya Allah. bisa dipegang omongannya. Amin Bu, Oke. insya Allah aku bisa berubah. Oke, amin ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu tanyakan. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu pegang omongan kamu bisa ada perubahan ya. Ya, Untuk Bu. gamenya dikurangin, prestasi kamu juga bisa dicapai kembali. Ya, oke, Revan. Bu. Ada hal lain yang ingin kamu ceritakan ke Ibu? Tidak Bu. Oke, ya udah mungkin itu saja. Kamu boleh kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu, Ibu manggil saya. Oh iya, waalaikumsalam. Sini Dinda, masuk sini. Oke, duduk Dinda. Sehat Din? Alhamdulillah sehat Bu. Kenapa Bu manggil kayak ini? Boleh ngobrol bentar ya Dinda? Boleh Bu. Ini loh, Ibu ini dapat laporan nih. Guru IPS-nya siapa? Bu Yuli. Yuli. Nah, Bu Yuli ini tadi ini menyampaikan ke Ibu kalau pas jam IPS nih, Dinda katanya tadi jam pertama izin ke ketua kelas ya, katanya ke toilet. Tapi sampai selesai jamnya Bu Yuli, Dinda tidak kunjung masuk ya, tidak kunjung datang sampai jam itu habis. Nah, setahu Ibu nih aneh rasanya kalau Dinda yang selama ini biasa standby di kelas, biasa rajin, apalagi sampai membuat masalah, apalagi sampai bolos ya, aneh bagi Ibu. Itu kenapa deh, coba? Sebelumnya saya minta maaf Bu. Tadi waktu pelajaran IPS saya izin ke toilet. Namun saya tidak kunjung kembali karena saya pergi ke perpustakaan karena saya belum mengerjakan tugas mind mapping yang diberikan Bu Yuli minggu lalu. Oke, tidak apa-apa ya. Hal-hal kayak gitu tuh biasa tuh kalau bagi ya peserta didik ya. Tentunya kamu punya alasan ya melakukan hal itu. Coba Ibu mau tahu dulu apa alasannya kamu tidak mengerjakan tugasnya Bu Yuli? 5 hari lalu ayah saya dibawa ke rumah sakit Bu. Saya sepulang sekolah langsung kembali ke rumah sakit untuk menjaga ayah saya yang sedang sakit. Jadi saya tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas Bu. Oke, Ibu prihatin ya Dinda atas masalah yang menimpa kamu dan keluarga kamu. Ibu di sini tidak menyalahkan kamu ya. Ibu hanya mengambil tindakan atas yang dilakukan sama Bu Yuli. Kita di sini cari penyelesaian ya. Berpikir untuk ke depan apa yang bisa Dinda lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini ya, untuk memperbaiki situasi ini supaya untuk kedepannya Dinda tetap belajar ya dan bisa menyelesaikan tugas Bu Yuli dengan baik. Untuk Dinda nih, apa yang Dinda lakukan ya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai karena saya tidak bertanggung jawab Bu atas tugas saya. Oke, apakah Dinda sedia memperbaikinya? Ya Bu, saya bersedia untuk memperbaiki kesalahan. Oke, Ibu sangat senang ya Dinda mendengarnya. Yuk sekarang kita mengindahkan ya keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama sekelas ya. Kemudian mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bu Yuli sesuai batas waktu yang telah ditentukan ya. Kemudian apa yang akan Dinda lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang belum Dinda buat? Pertama, saya akan meminta maaf kepada Bu Yuli dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak hanya itu saja, saya segera mengerjakan tugas membuat mind mapping yang telah diberikan sejak seminggu lalu. Insya Allah kedepannya saya tidak akan menunda-nunda tugas yang diberikan Bu Yuli lagi. Oke, alhamdulillah ya Dinda. Terima kasih. Kamu sudah mau belajar dari kesalahan ya. Ibu doakan semoga ayah Dinda selalu sehat ya, cepat sembuh. Ini sudah pulang belum ayahnya? Belum. Oke ya, semoga ayah Dinda sehat ya, selalu sehat dan Dinda kedepannya menjadi sukses ya. Terima kasih Bu doanya. Oke, sama-sama. Itu saja ya mungkin Dinda ya. Boleh kembali ke kelas Dinda ya. Baik Bu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan dari kelas 86. Berterima kasih kepada Ibu Desi yang sudah mengajak saya berdiskusi atas permasalahan yang saya lakukan. Insya Allah saya akan memperbaiki kesalahan yang saya buat dan berusaha akan berubah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ariel Salsabila dari kelas 85. Terima kasih Bu Desi telah mengajak saya berdiskusi atas permasalahan yang saya lakukan. Insya Allah saya akan memperbaiki kesalahan yang saya buat dan akan berusaha untuk berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.